Sudah siap ya nak ya? Kita lanjutkan nak. Siang tadi kita bicara tentang sebuah niat. Siang tadi juga kita bicara tentang sebuah keikhlasan. Niat itu kata orang kayak nulis apa? Niat itu kata orang kayak apa? Kayak nulis apa? Kayak nulis apa Pak Jun? Niat itu kayak nulis surat. Salah alamat tidak sampai tempat. Tuh, quote hari ini. Kalau kalian salah niat tidak sampai tempat. Niat itu yang membedakan mana yang disebut adat atau kebiasaan dan mana yang disebut dengan ibadah. Niat itu yang membedakan ini kebiasaan dan ini adalah memang ibadah, amal ibadah. Kalau tanpa niat itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau dengan niat maka dia bernilai ibadah. Ketika anak-anakku sekalian masuk ke pondok ini, punya niat thalabul ilmi wal ibadah, maka niatmu adalah merupakan amalan ibadah, bukan kebiasaan. Maka inilah yang terus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita konsisten menjadi thalibul ilmi. Masuklah anak-anakku kalian ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren. Ada visi di situ. Ada misi di situ. Ada maksud dan tujuan di situ. Ketika kalian masuk ke Asada punya visi. Asada punya sebuah mimpi. Apa visinya Asada? Emas. Apa anak-anakku kelas 1 visinya Asada apa? Emas. Apa E-nya? Esensial. Apa esensial itu? Dibutuhkan. Seluruh aktivitas di pondok ini harus esensial, dibutuhkan. Jadi mudaber, jadi pengurus dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Tapi tidak cukup hanya sekedar dibutuhkan. Ada aturan dan tata caranya. Ada kaifiatunya. Ada how to-nya. Sehingga bisa sesuai dengan jalurnya. Sehingga berjalan pada relnya. Itulah yang kemudian terus kita jaga konsistensinya sebuah visi esensial. Contoh, jadi pengurus. Saya sering melihat di Putri, kadang-kadang sih, apa aja dihitung, diri aja itu di pertigaan situ. Wahid, Isnen, kadang-kadang nyebutnya Wahid, Sani gitu. Kebiasaan, Isnaini. Terus Salasa, apa aja dihitung. Nah, dibutuhkan nggak dihitung? Kalau dibutuhkan berarti esensial. Tapi kalau tidak dibutuhkan jangan dihitung. Apa aja dihitung? Orang anak-anak lagi makan, Wahid keselak nak. Isnain, Salasa, belum minum. Homsah arba'anya, entar aja arba'anya, homsah aja dulu. Dibutuhkan enggak? Tidak semua kegiatan kamu hitung nak. Ngerti ya? Sesuaikan juga dengan apa? Kebutuhan. Anak-anak adik-adik kelas 1 yang baru belum mengerti menghitung. Ini apa nih kakak-kakak al-oh ya disebutnya ya.
Ini ngitung dulu dari tadi. Emang belum bisa ngitung dia. 1, 2, Mereka belum mengerti itu hitungan apa. Apakah itu dibutuhkan? Belum. Maka tidak bisa disamakan. Itu belum esensi. Tapi yang dibutuhkan bagi mereka apa? Kalian menjadi pembimbing. Kalian menjadi kakak. Jadikan kamarnya adalah rumahnya. Gitu. Ngerti tak? Paham ya? Kepeselak mereka. Lagi minum dihitung. Wahid, Isnen, salah. Belum dapat minumnya. Ini apa nih belajar ngitung? Tidak esensi seperti itu. Belum dibutuhkan. Apakah nanti dibutuhkan? Akan dibutuhkan seperti itu. Yang dibutuhkan bagi mereka apa? Menjadi kakak. Ya, anak-anakku pengurus di rayon, perhatikan. Yang dibutuhkan bagi mereka menjadi kakak. Seniormu. Senior mereka. Untuk apa? Untuk bisa mengenal pondoknya. Ustadz, saya waktu dulu nggak begitu. Da'il madi lil madi, sudah. Yang lalu biarkan berlalu. Yang pengaruh negatif jangan kamu teruskan dan menjadi jariah negatif. Kasihan pelopornya, tambah banyak dosanya. Justru kalian harus menjadi seorang pionir perubahan. Justru kalian harus menjadi the agent of change. Agen perubahan menuju kepada kebaikan yang lebih oke lagi. Boleh nak 1 tahun pun tidak menjabat kepengurusan. Tapi periode saya harus lebih dikenang lagi. Gitu prinsip namanya. Itu namanya esensial. Ustaz, saya ini sepertinya melihat perkembangan peningkatan kesadaran berbahasa kurang sekali di pondok. Kami ini punya program, itu esensial namanya. Dibutuhkan. Kamu rubah polanya, modern sudah. Kamu buat aktivitasnya berbeda dengan tahun-tahun sebelum, aktif semuanya. Untuk apa itu nak semuanya? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk beribadah kepada Allah. Nilai spiritualnya masuk. Pagi-pagi saya senang sekali itu rayon mana itu saya lihat. Saya dengar. Wah, teriak-teriak. Hadza kitabun, teriak, hadza babun, hadzi nafidatun. Oh, keren. Anak kelas 1 sudah dikenalkan dengan mufradat. Suatu saat nanti mereka akan menjadi pakar-pakar bahasa. Dan mereka yang akan membawamu ke surga. Amal jariyah. Idza matabnu Adam. In qata'a amalu illa min salasin. Sodakotin jariyatin. Program kamu yang bagus. Aktivitas dan kebiasaan kamu yang oke. Akan menjadi jariyah. Sodakotin jariyatin. Yang pertama. Sedekah jariah. Amal jariah. Perbuatan baik. Yang kedua. Apa? Wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat. Jangan kau wariskan kebiasaan burukmu di asrama kepada adik-adikmu. Karena akan jadi jariah. Maka apa? Buat sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Kamu punya ilmu sedikit, punya pengetahuan sedikit, sampaikan ke mereka. Siapa tahu ketika kamu menyampaikan alif ke mereka, mengajarkan bagaimana membaca alif, lam, mim kepada mereka, Allah bukakan pintu surga untukmu. Siapa yang tahu? Sederhana kamu lakukan. Tapi ternyata Allah bukakan pintu surga. Gak tahu kan kita? Kenapa nak seperti itu? Karena yang kamu ajarkan dipakai oleh adik-adikmu. Menjadi kebaikan-kebaikan. Ketika mereka jadi ulama, dia tidak akan ikhlas melihat gurunya masuk ke dalam api neraka. Ya Allah, itu guru saya yang mengajarkan saya alif lam mim. Saya saksinya. Maka keluarkan dia dari api neraka. Kamu ditarik oleh adik kelasmu yang dulu. Oh, ini kok yang narik saya dulu yang saya ajar. Iya, kamu kak ustadz saya ke surga tempat. Gak ada ya.
Tapi kalau kamu mewariskan yang negatif, enak aja masuk surga. Saya masuk neraka gara-gara kamu. Ayo. Hati-hati. Itu. Paham nak? Paham kakak-kakak kelasnya paham? Ladang surgamu ada di sini semua. Ladang surgamu, pintu kunci masuk surga ada di sini semua. Maka lakukanlah yang terbaik. Itu nak ada semuanya itu di dalam panca jiwa dan moto pondok. Apa nak panca jiwa yang pertama nak? Ikhlas kamu menyampaikan itu. Niat sudah, tapi niat tidak cukup dan belum tentu Allah terima tanpa adanya keikhlasan. Ikhlas kamu duduk berlama-lama di sini nak. Harus ikhlas di pondok, ikhlas itu dipaksa. Di pondok ikhlas itu dipaksa karena ikhlas perlu belajar. Harus dipaksa supaya terbiasa melakukan kegiatan, pekerjaan, perbuatan dengan ikhlas. Dipaksa untuk nulis, capek, rugi kalau nggak ikhlas. Maka di pondok ikhlas itu harus dipaksa karena bagian dari pembelajaran. Dan belajar itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Gitu.